yakun ta'akhuru amada al-adha'i la yakun, janganlah menjadikan kamu ta'akhuru amadal atoi ay zamanul atoi. Amad sama dengan zaman. Ta'akhuru amadi ay zamani al-adha'i, terlambatnya sebuah pemberian bitakhirima, dengan diakhirkannya sesuatu yaqa'u, yang terjadi fihi, terhadap sesuatu itu, ma'al ilhai, beserta kesungguhan, fi du'ai, di dalam berdoa, fi du'ai, di dalam berdoa, bizawali awsofi basyariyatika, dengan hilangnya beberapa sifat yang bangsa manusia bagimu, waraf'ul hijabi, dan hilangnya penghalang angka darimu, wa wusulika, dan sampainya dirimu ila maulaka, Tuhan, mujiban liya'sika, mujiban, yang menjadikanmu harus terjadi, yang wajib banget, berarti kan harus, liya'sika, terhadap merasa putus asa dirimu, aimin ijabati du'ai, tegese dari dikabulkannya doa, bahwa maka sesungguhnya Allah itu di pinggirnya, iku dominun, maka sesungguhnya Allah itu dominun, zat yang menanggung laka bagimu al-ijabata, terhadap doa, terhadap mengabulkan doa, inauli kauli, terhadap seperti ucapannya Allah, ud'uni astajib, ud'uni, mintalah kalian semua padaku, astajib, maka aku pasti akan mengabulkan lakum, terhadap dirimu, fima, di dalam barang perkara, nah taruh, yang saya pilihkan bagimu, laka, untukmu, la fima, tidak di dalam hal, taruh, yang dirimu memilihnya, binafsika, terhadap dirimu, wafil waktu, lan di dalam waktu, alladzi yuridu, yang Allah kehendaki, la fi waktu, tidak di dalam waktu, alladzi turidu, yang engkau inginkan. Nah ini, jadi nyambung dari hikmah sebelumnya kan, apa tuh yang minggu kemarin kita bahas, sawabikul himam, kesungguhan sebuah usaha ikhtiar tidak bisa menembus takdir, tidak akan bisa merubah takdir. Jika ada sebuah usaha, sebuah doa terjadi, itu berkaitan dengan takdir kebenaran Allah. Ya, artinya apa? Segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah.
khairihi wa syarrihi minallah. Pengen kita mah urip laka mas salah. Anak beli mau pengen masalah mah. Justru para wali pengen uripnya anak masalah. Karena masalah itulah yang menjadikan wali selalu ingat di dalam kita udah bahas yang sebelum-sebelumnya bahwa kelapangan dan kesempitan itu lebih selamat kesusahan. Karena orang-orang ketika dalam masalah, dalam susah, dalam hal yang tidak sesuai harapan akan cenderung ingat kepada beda uang enak baik-baik saja cenderung lupa. Ibadahnya pun rutinitas. Awak sehat, duit anak, rabi, nurut, anak soleh. Coba. Dia sholat, tapi sholatnya tidak bernyawa. Ya, sebatas rutinitas. Allah tahu, gak usah kita pura-pura benar. Allah tahu. Saat semua baik-baik saja, kita kurang merasakan nikmatnya berdoa, nikmatnya sholat, nikmatnya berzikir, nikmatnya baca Quran. Ketika ada masalah sok baca Quran, bari nangis kan, segot, kelingan wong sing nyakiti gitu kan, menghayati, gila-gila payah dari batur, tulung-tulung lentung. Ya Allah, dengan modar banyak kan begitu. Ya Allah, cara bang Sunda mah kieu-kieu teuing kenen-kenen temen. Lamun anak uang mesti dipae masalah ibadah yang lambiar malah ador pangeran. Ya ditambah mana masalah sampai benar-benar eling. Beli eling maning, tambah maning sampai gempor saking emane Gusti. Jadi kesimpulan semua, jadi orang gini Pak, banyak cara orang mencari ketenangan hidup. Banyak cara orang. Anak wong cari ketenangan hidup dengan minuman keras. Bertenangi kan, melupakan masalah. Anak wong cari ketenangan hidup dengan misalkan healing, yang mana. Anak wong mencari ketenangan hidup nyepi di kuburan, dewek baik, di muara. Cara pengen mencari ketenangan hidup. Anak wong mencari ketenangan hidup, ziarah kemana-mana ada. Ketenangan hidup tuh hanya akan didapat ketika bisa menerima ketentuannya Gusti. Selesai Pak, disusah miang mana miang ini. Udah, di rumah aja tenang. Tapi kalau kita ngotot memaksakan keinginan kita, yang bikin hidup gak tenang tuh ngotot memaksakan kehendak, keinginan, cita-cita, harapan kita. Udah itu yang bikin gak tenang hidup. Benar deh. Ana masalah pengen gage-gage peragat, tenang beli. Ketika ada masalah dinikmati jalan, ngalir, sudah tenang hidup. Tadi saya bilang, setiap orang pengen hidup itu baik-baik saja. Namun itu harapan kosong, gak akan pernah terjadi. Sia-sia. Dongak sampai nangis gede, hidupmu gak akan baik-baik saja. Udah, yang ada tuh berdamailah dengan takdir.
berdamai dengan keadaan, berdamai dengan masalah. Baturan. Kadang gini loh, lu ya lah mungkin berhasil diisin kita, tekan semono Pak. Barangnya tekan semono. Wayang ya lamun di lolos tekan semono. Padahal ketika beli terjadi jebret, oke wong wadani menggeliki. Tapi lamun hati nek urusannya apa? Si penting kita masih bisa ibadah. Selesai Bu. Coba kita idealis. Lamun pengen kalau kita patah mungkin ini. Aduh. Kuan kok sih tersiksa urip. Terjadi nggak sesuai harapan, terjadi planning rencana yang meleset, sudah terus kehendaki Allah mungkinnya wis jalani. Tapi kalau memaksa harus yaitu yang tertekan. Setelah sawabikul himam, hikmah berikutnya kan sudah kita bahas ardi nafsaka, ya kan? Istirahatkan dirimu. Setelah Allah kasih wanti-wanti aba-aba kata Ibnu Athaillah, silakan kamu usaha, silakan kamu doa, wirid, tirakat atau apalah bentuk ikhtiarmu, ingat tetap Allah sang penentu. Menunjukkan ikhtiar kita, doa kita, jangan pernah kita memaksakan hasilnya, karena tetap ujung-ujungnya takdirnya Gusti. Muncul pertanyaan, berarti kita gak usah usaha, kan terserah takdir. Justru karena takdirku meru. Kecuali disuruh kita yang takdir, beli bakal sukses, beli bakal berhasil, ya harus menang abang. Justru kita karena nggak tahu akan takdir itu sendiri, itulah hikmahnya agar kita ada pergerakan. Tapi jangan pernah mentuhankan pergerakan, jangan pernah mentuhankan doa, mentuhankan ikhtiar. Tetap Tuhan kita mah Gusti. Itu. Maka orang mentuhankan ikhtiar, ikhtiar gagal, stres. Orang mau mentuhankan doa ada beri dikabul, mari doa itu. Jaluk gue yang terbaik, melarat gue yang saya ketemu kemarin dengan orang bahkan ngomong gini, Ustaz, tahu nggak? Iya, kenapa? Saya sudah sholat hajat untuk mendoakan anak saya, tapi anak saya belum berubah. Berapa lama Bu sholat hajat? 5 hari loh Ustaz. 5 hari. Perasaan hebat deh 5. Nabi Musa 40 tahun loh kan. Nabi Muhammad berapa tahun? 23 tahun pengen kiblat dipindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. 23 tahun. Imam Dina pengen masih. Ya kudu mancing TV dikit iklan tapi ramai iklan langsung jadi. Oke. Maka dari hikmah saya ulang-ulang nih Pak. Harapannya ada yang nyangkol Pak. Ketika nyangkol diamalkan. Pak, cari ilmu capek enggak? Banget. Pegel ya. Entah semanek-manek, pasang bajaringan. Enaknya sih brosor rebahan gitu kan. Entah nyirami bonteng. Enaknya sih bari dipejeti, bari dolanan HP gitu. Entah timbangi iwak ya, enaknya sih camping. Ngaji, ado-ado, udan-udan, pegel luar biasa. Nah, doa apa? Makanya pula setiap habis sholat selalu doa begini.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan saya ilmu yang manfaat. Wa imanan daimah, keimanan yang langgeng. Wa qalban khashi'ah, hati yang khusyuk. Wa yaqinan shadiqah, keyakinan yang benar. Kemudian doa lagi, Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung padamu dari ilmu yang tidak manfaat. Wa anil qalbi la. Kau angel bahasa Arab, bahasa Jawa. Ya Allah, berikan saya ilmu yang manfaat. Ya Allah, jauhkan saya dari ilmu yang tidak manfaat. Itu aja. Karena ngeri ilmu yang tidak manfaat itu ngeri. Ini saya bahas dulu sebelum saya lanjut. Pertama, ilmu yang tidak manfaat itu tidak akan menjadikan pemiliknya semakin dekat dengan Allah. Sedangkan ilmu itu sebagai alat kita mendekat kepada Allah. Sekarang ilmunya gak manfaat, bagaimana kita mau mendekat pada Allah? Yang kedua, dosa orang yang berilmu itu 10 kali lipat. Dosa orang yang ngerti, yang berilmu itu 10 kali. Contoh begini, orang sudah ngerti nih bahwa sholat itu wajib, udah ngerti, maka ketika dia tidak sholat dengan disengaja 10 kali lipat, dilipat gandakan. Orang yang diam di alas Roban, di alas Papua, tidak sampai dakwah Islam kepadanya, jangankan sholat, beli kelambenan gak beli dosa. Karena tidak sampai cahaya Islam. Kayak orang Papua, belum ada yang dakwah ke sana, dia nggak pakai baju nggak apa-apa. Ada orang diam di desa dekat para kiai, dekat ulama, itu ya. Dia nggak mau belajar, kemudian dia melanggar aturan, dia berdosa. Ada, tapi dosanya satu. Ada orang lagi belajar, dia melanggar, tapi dia masih proses belajar. Kalau orang sudah ngerti, walaupun dalam proses belajar dia udah ngerti ilmunya, dia melanggar, maka dosanya dilipat gandakan. Maka yang kita sudah ngerti, belajar sedikit-sedikit, diamalkan. Gitu Pak. Bisa nggak kita ngamalin ilmu? Gak bisa kalau tidak ditolong Allah. Kita pengen ngamalin ilmu, nggak ditolong Allah, nggak bisa. Jangankan bapak-bapak yang ngaji mingguan, sing mondok 15 tahun balik minggu matuk kang kunclak ya, banyak Pak. Mondok 15 tahun tekang rumah beli sholat acan banyak. Saya ngobrol dengan wali santri, dia ngomongin anaknya. Nah, kamu di pondok, sing nurut karo kiai, sing nurut karo guru, agar supaya ilmu bermanfaat. Bapak punya temen dulu mondok di Cipasung, di Tasikmalaya. Seangkatan bapak 10 tahun. Minggu kemarin ketemu, dia dagang asongan dan cerita sholat aja dia udah jarang. 10 tahun, pinter, alfiyah dia selesaikan dalam 3 bulan. Apa beli otaknya jenius? Menegakkan alfiyah 3 bulan. Balik nih rumah, usaha dagang asongan kah? Dipanggul-panggul, tolit gitu ya. Sholat pun udah jarang. Apa itu? Ilmu yang tidak manfaat. Maka berlindung pada Allah, Pak. Ya Allah, sejawaan, Pak, berikan saya ilmu yang manfaat. Ya Allah, jauhkan saya dari ilmu yang tidak manfaat. Doa, Pak, bener deh tiap habis sholat. Dah, balik lagi.
Setelah takdir itu tidak bisa ditembus dengan doa dan ikhtiar, maka berhenti mengatur arif nafsaka, berhenti menentukan, berhenti terobsesi, ngalir saja. Waktu kerja mangkat, waktu sholat, waktu jajan, waktu istirahat. Jajan itu berarti belanja, makan. Itu udah ngalir aja. Kan anak wong ya, awas ya, duit aja digomeng-gomeng ya. Angguano ya, rabine jaluk dubangi. Ngomong celengan ya, dua raja ngomong celengan. Padahal rabine harus kentekan duit untuk operasional rumah tangga. Seakan-akan celengannya inilah yang akan menyampaikan dia kepada hajatnya. Nyelengi sunnah, nafkahi istri wajib. Aja demi nyelengi rabi kurangan. Sing duwe rabi, sing durung ya ini nabi berubah. Gitu. Maka malam hari ini istihaduka, ketahuilah bahwa jangan terlalu risau untuk urusan duniamu, karena urusan duniamu itu sudah Allah tanggung. Allah jamin rezekimu. Udah aja khawatir. Sehingga kita khawatir tuh pengen rezeki yang lebih. Bener gak Pak? Sehingga kita cemas itu rezeki yang tura-tura. Ya, sibuk ngurusi rezeki batu, terlalu kagum nih perusahaannya uang, terlalu puyeng ngitungi rezeki batu. Kuan. Apa zaman scroll HP ya? Scroll. Awalnya uang beli seneng jalan-jalan. Enggak dina, ayo scroll postingan mau jalan-jalan. Akhirnya ngerancang untuk jalan-jalan. Awalnya beli seneng mangan kafe atau apa, scroll kafe mau pada makan. Kapan ki buber ki? Jalan-jalan, makan. Artinya kan begitu. Sebenarnya kalau dinikmati yang ada, disyukuri, dijalani, tenang hati itu. Dan fokus pada diri sendiri. Kenapa demikian Pak? Karena kesungguhan kita di dalam mengejar urusan dunia dengan menyepelekan urusan akhirat, berarti orang yang buta mata hatinya, tidak punya mata hati. Ingat, yang bisa nuntun uang kian bener, kian salah, kian dilakoni, kian aja mata hati. Nah ngapa wong ngerti ilmu tapi bidinggo? Pertama, ilmunya beli manfaat. Kenapa beli manfaat? Karena mata hatinya buta. Yang bisa membedakan benar dan salah, hak dan batil, mata hati. Bagian dua ilmu, mata hatinya tertutup, beli kanggo. Ya pun celak, ya bohong, ya selingkuh, ya nipu, komplit. Ngerti sholat ki awal waktu yang utama, kecuali ada udzur kan, harus bintang atau di akhir karena ada alasan yang tepat. Bukan sengaja lagi dolanan HP, nonton TV, sholat engkau. Tahu itu nggak benar, tapi dilakoni. Berarti mata hatinya buta. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok ilmu bisa gak manfaat? Karena mata hatinya sudah buta. Bagaimana agar mata hati
tidak buta. Ini pertanyaan ya? Pertanyaan ya? Kulit ya berarti? Baik, lihat jawabannya. Di tengah ya jawabannya. Benar. Ya, di tengahnya. Baris berapa? 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Tengah baris ke-14 dari atas. Faman qoma bihadzal amri ala ma yanbaghi lahu minal wajhi alladhi dzakarnahu minal istihad fil amril matlub minhu wa tafrihul qalbi anil amril madmun lahu faqat infatahat basiratuhu. Bagaimana cara membuka basirah? Berarti di sini sungguh-sungguh ada usaha untuk memenuhi kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada usaha. Berarti jawabannya agar mata hati tidak buta, ada usaha. Selesai. Kira pergaulan mata beli bener nih. Misal tinggal ada usaha untuk itu. Aja ditekani maning. Pekerjaan ki ake subhate tinggal. Ki mata ake bohong ini tinggal. Walaupun nafsu menjerit, aja seneng, mana mantap bibir batu ini tuh, biarkan. Hanya hitungan hari. Kalau kita sudah ada usaha untuk sungguh-sungguh mengejar urusan akhirat, pasti Allah akan hidupkan hati kita. Jadi Allah tuh gak kasih gitu aja, Bang. Kasih enggak. Ada usaha dari kita. Jelas sampai sini ya. Jadi jawabannya bagaimana menghidupkan mata hati? Ada usaha. Kita lanjut. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang telah dijamin dengan menyepelekan sesuatu yang belum dijamin, itu tanda mata hati yang mati. Ngerti gak Pak Haji? Kesungguhan kita di dalam mengejar sesuatu yang udah dijamin. Contoh, gampangnya begini, Pak Jolik, kayak banyak ini kanggo Pak Jolik, melayu-melayu udah gigian ki. Wah, melayu-melayu muter-muter. Kari marak bae ora. Wis dijamin kini kanggo Pak Jolik, ngapain jungkir balik marak iki kaken lewat. Koprol jungkir balik, ngesot-ngesot. Mubang-mubang, alor dikit, ngidul dikit. Kari cek bae. Sudah apa ya? Beli kanggo otak ibaratnya kan. Mungkin pasti kanggo Pak Jolik. Ngapain? Capek-capek. Nggak usah menjadi kita, Ustaz, kanggo kita ya. Menjadi apa gendong-gendong nggak usah. Kini kanggo sampean gitu loh. Jelas? Nah, begitu pun rezeki.
Rezeki itu wis dijamin nang Gusti Allah. Kita sungguh-sungguh ngejar rezeki, tapi meninggalkan yang belum dijamin. Berarti kan enggak Waras. bahasa kasarnya nggak waras. Maka jangan mengejar rezeki dengan meninggalkan ibadah. Hanya karena nyirami bonteng duhur dilewat. Bisa berjasa Aja. Hanya karena nulungi iwak kelelep. Lewat. Gara-gara nulungi iwak kelelep, rela menyakiti hati pasangan. Perintah Allah tuh bahagiakan pasanganmu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bahagiakan pasangan. Cuma karena pengen nulungi iwak kelelep, ladeni temen mewadon rewel, makat Tinggal. Melas iwak kepada katisan, beli mentas-mentas. Balik-balik tukaran, balik gede, beli kurang bengi balik ya. Beli kan hari Tukaran, berbalik tukaran. Hari mau beli mau ayam pidato ayam bubrak rebione. Kari di payung mimbar be pasti ya. Nah berarti kan buta mata hati tuh. Perintah agama tuh bahagiakan istri. Gimana agar hobi jalan? Ya gimana Pak yang negosiasi orang? Jajak mancing. Sabtu jalan-jalan dikit, bahkan tas posting jalan-jalan, soalnya kita pasti mancing. Tak ditende kan, atau bahkan tas posting mancing, soalnya kita pasti jalan-jalan. Ini go nanti. apa kok kanggo ngeneng-ngeneng. Ya gue adalah salah satu netizen kan. Makan tas ning waterboom kan disukine pasti strike. Dilamat akan iwak lala. Nah itu gimana negosiasinya? Gak apa-apa kita menjalankan kesenangan, hobi. Yang penting bagaimana kita negosiasi dengan Israel. Negosiasi perdamaiannya bareng kan? Gitu. Karena perintah agama, gitu kan? Karena jangan sampai kita meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban hanya karena mengejar sesuatu yang sudah Allah jamin. Rezeki itu Allah jamin semua. Gampang. Maka kita tanya pada diri hati kita, dirogoh hatinya kita paling jero. Apakah kita sering melanggar perintah Allah hanya karena keinginan? Jawabannya sering. Berarti hatinya sudah sakit. Ayo kita obati hati kita. Belajar itu. Oke. Batur. Al-basira wa ya ainun fil qalbi. Basira itu mata di dalam hati. Ainun fil qalbi. Tadroka